Kita masuk ke syarat sah salat yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rabi'uha, dan yang keempatnya ay rabi'u syurutis shalah, yakni syarat salat yang keempat. Syarat sah salat itu ada 5. Syarat sah salat ada 5. Suci dari hadas, suci dari najis, tutup aurat, mengetahui masuknya waktu, menghadap kiblat. Ini kita masuk kepada yang keempat, syarat sahnya salat. Ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu. Yaqinan au zannan, secara yakin ataupun secara kuat dugaan. Nah, yakin ya memang betul-betul 100% yakin masuk waktu. Nah, kalau zon itu nggak pasti, tapi kuat dugaan sudah. Biasa zon ini didapat dari hasil apa? Ijtihad. Zon itu didapat dari hasil ijtihad. Faman shalla biduniha, maka barang siapa yang salat dengan tanpa mengetahui masuk waktu, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun dia memang betul jatuh di dalam waktu, gak sah. Daki gunung sampai atas lupa bawa jam, matahari tak nampak, mendung, udah masuk waktu belum nih? Udah masuk zuhur belum nih? Ah, udahlah salat aja lah. Ada ijtihadnya nggak tuh? Nggak ada. Udah salat aja. Allahu akbar. Selesai salat. Datang kawannya. Ah, jam berapa sekarang? 1:30. Ah, kan pas sudah masuk waktu. Sah nggak salatnya? Tidak. Wa in waqa'at fil waqti. Walaupun memang terjadi salat itu di dalam waktu. Kenapa begitu? Karena ibadah ini iktibarnya 2, sandarannya 2. Li'annal i'tibara fil ibadati, karena yang menjadi patokan dalam masalah ibadat, bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Dia harus 2. Yakni dengan dugaan, tepat pada dugaan si mukallaf, dan tepat juga pada kenyataan nafsul amri. Jadi dugaannya mengatakan masuk, nah udah zon, kemudian nafsul amrinya, kenyataannya juga memang masuk, maka sahlah di ibadah. Nah, dua-dua itu. Wa fil uqudi, adapun pada akad-akad jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, bima fi nafsil amri faqat, hanya dengan kenyataan saja. Jual beli itu kan bisa sah, bisa tidak sah. Apa hukumnya kalau seandainya si A menjual kereta ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya? Haram lagi, tidak sah. Kenapa? Karena jual punya orang tanpa izin, yaitu tidak sah. Terjadi nggak perpindahan kepemilikan? Tidak terjadi, orang tidak sah. Itu perpindahan kepemilikan nggak terjadi. Tapi misal nih, si anak gitu, udah butuh kali duit, ayahnya tidur dibawa keretanya, ayah tidur dibawa keretanya, adalah jual aja lah diam-diam. Nah, ternyata datang ketentuan Allah, ayahnya meninggal, ahli warisnya cuma dia. Itu kereta jadi punya siapa? Punya dia. Perasaan dia masih ngapain nih? Nyolong, kan gitu. Perasaan dia masih nyuri. Habis itu dia jual, kau mau beli kereta nih. Ini kereta ayah, mau ini kayaknya. Udahlah, beli aja lah, tak apa-apa lah. Udah perlu kali, aku jual murah ini. Nah, 5 juta aja. Ya udahlah, beli 5 juta.
Habis itu yang beli datang ke majelis ngaji. Tidak sah kalau seandainya jual membeli barang curian. Perasaan dia tak enak. Dia tanya lagi. Ternyata ditelusuri, waktu dia jual itu pas ayahnya udah meninggal, itu kereta jadi punya dia. Waktu dia jual tuh, berarti nafsul amrinya itu kereta siapa yang dia jual? Kereta dia. Berarti terjadi sah nggak tuh jual beli? Sah. Berdosa nggak si anak? Berdosa. Berdosa memandang nih niat. Jadi haram tapi sah. Paham maksudnya? Jadi itu sah itu jual beli. Kenapa? Karena nafsul amrinya memang benar punya dia ternyata. Orang waktu dia jalan sebelum akad ayahnya meninggal ternyata. Dia jual jam 2. Ditanya ayahku meninggal jam berapa? Jam 1 yang meninggal. Nah, dalam hati dia alhamdulillah, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau dalam akad itu yang jadi patokan hanya satu, nafsul amri saja. Oh, ternyata memang punya dia. Ternyata memang punya dia. Nah, maka ini bedanya dengan ibadah. Kalau ibadah itu harus dua. Nah, jadi di sini dikatakan harus yakin atau zon, kan gitu. Harus yakin atau zon. Kalau yakin itu dengan melihat matahari, nanti kan akan dijelaskan batasan zuhur kapan, asar kapan. Kalau kita lihat matahari nampak betul, bayangan udah jelas, itu berarti apa tuh? Yakin. Wah, ini udah masuk zuhur nih, kenapa udah zawal? Udah yakin. Kalau zon itu bagaimana? Ijtihad. Ijtihad itu dengan apa? Pokoknya dengan tanda-tanda, harus ada alamat. Misal dia naik gunung tadi, sampai di atas puncak gunung, udah masuk zuhur belum lah ini. Kalau dia langsung sholat aja, itu tidak akan sah. Maka dia harus berijtihad. Contoh ijtihad itu gimana? Biasanya kalau orang daki gunung nih dari bawah sampai atas, kalau jalannya menengah, tidak terlalu cepat, itu memakan waktu 5 jam sampai puncak. Misal, tadi kami bergerak jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Wih, udah lah ini. Kan gitu. Itu udah ijtihad belum teman? Sudah. Kemudian dia sholat. Tanya kawan jam berapa? Jam 1:30. Kan pas. Sah nggak nih sholatnya? Sah. Kenapa? Zonnya dengan nafsul amrinya sesuai. Paham deh? Kalau nggak pakai zon nggak boleh. Nah, jadi itu namanya ijtihad. Nanti akan banyak macam ijtihad. Ada yang pakai hirfah. Di sini saya bacakan sedikit syarahnya lah. Hasyiahnya, i'anatu talibinnya, ini nggak ada di Fathul Mu'innya. I'lam, ketahuilah anna man jahilal waqta. Barang siapa yang tidak mengetahui waktu. Kenapa? Linahwi ghaib. Karena mendung. Seseorang yang mau sholat nggak tahu waktu karena mendung. Walam yumkinhu ma'rifatuhu, dan tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Ijtihad nggak bisa, ataupun dia sebelum ijtihad lah. Akhadha wujuban bi khabari siqatin, maka dia wajib mengambil informasi kabar dari orang yang terpercaya. Udah masuk waktu belum? Udah. Sementara dia yakin orang ini orang yang terpercaya. Nah, itu wajib diambil gitu. Kalau nggak bisa mengetahui waktu. Yukhbiru an ilmin, yang dia mengabarkan dengan ilmu. Nah, yang memang dia punya ilmu untuk itu. Contohnya apa? Wa ka ikhbari adani siqah al-arif bil mawaqit, seperti dengan mendengar azan. Ah, udah, itu termasuk kabar dari orang yang terpercaya. Udah masuk waktu belum nih? Kita kan sering begitu. Mau nengok keluar mendung, tiba-tiba Allahu Akbar. Oh, itu udah berarti azan. Boleh itu dijadiin waktu, boleh. Nah. Naam. Wamtana'a alail ijtihad, dan jangan ijtihad kalau masih ada orang siqah. Masih ada orang yang terpercaya, yang punya ilmu dengan masuk waktu, seperti muadzin yang memang dia punya jadwal sholat di di masjidnya. Nah, maka itu tidak boleh ijtihad. Liwujudin nas, karena ada nas, ada sumber yang terpercaya. Fa in amkanahu ma'rifatul waqti takhayyara bainal akhdi bi khabari siqah. Kalau dia bisa mengetahui secara yakin, tapi juga ada orang yang terpercaya, itu boleh pilih.
boleh buktikan sendiri atau boleh ikut sama orang tadi. Dia punya ilmu, ya kayak kita lah di rumah. Kayak kita di rumah. Kan bisa kita nengok matahari, kita udah punya ilmunya. Boleh nggak kita pegangi orang yang adzan di masjid? Boleh. Takhayyar, silahkan pilih. Nah, jadi dia mau khayyar. Boleh milih. Mau nyari tahu sendiri atau mau ambil kabar dari orang yang terpercaya. Nah, wa tahsilul ilmi binafsihi atau mencari waktu tadi dengan diri sendiri, itu silahkan. Fahuma fi martabatin wahidatin, maka antara mencari tahu sendiri dengan mengambil kabar dari orang yang terpercaya itu sama derajatnya. Nah, itu sama derajatnya. Fa illam yujad man dzukira, tapi kalau nggak didapat orang yang terpercaya, nengok tak bisa. Ya. Mendung, nggak ada kabar dari orang terpercaya, tak terdengar adzan. Nah, ijtihada in qadara, maka silahkan berijtihad kalau mampu. Nah, contohnya dengan apa kalau orang ijtihad? Di sini dikatakan biqiraatin, dengan bacaan Quran. Misal, dia habis sholat maghrib, biasanya memang udah jadi wiridan. Kami di pondok, itu udah macam pas aja ya kan. Kalau seandainya amalan, habis sholat maghrib, zikiran, baca doa, habis itu sholat awabin 6 rakaat, habis itu baca al-muluk sama rotibul haddad, masuklah isya. Kalau seandainya saat itu mati semua masjid, tak tahu kabar, boleh nggak itu jadi kami pegangi sebagai bentuk ijtihad? Boleh. Karena biasanya begitu. Habis zikiran, salat awabin 6 rakaat, habis itu baca rotibul haddad, kemudian baca al-muluk, masuk adzan isya. Bahkan kadang belum sampai selesai al-muluk, masih ujung-ujungnya udah adzan. Ah, itu yang seperti itu bentuk ijtihad, biqiraatin, dengan bacaan-bacaan. Ada kalau orang dulu setiap habis sholat maghrib baca Al-Quran dapat 1 juz ataupun 1 juz setengah, baca berapa lembar, masuklah isya. Itu boleh dipegangi, boleh. Nah, au hirfatin, atau dengan profesi, dengan pekerjaan. Nah, tukang jahit. Dia memang rutin jahit itu dari zuhur ke asar. Tiap dapat 2 celana, misal aja nih, saya nggak tahu nih ukurannya. 1 celana aja udah lama kayaknya. Nggak tahu nih ukurannya lah. Misal aja, misal. Tiap dapat 2 celana jahit, masuklah asar. Tiap dapat 2 celana, masuklah asar. Maka saat itu kalau dia dapat 2 celana, itu masuk-masuk. Tengok luar juga nggak tahu waktu. Boleh nggak tuh jadikan ijtihad? Boleh, silahkan. Nah, ini kan cerita dulu. Belum ada Google. Kalau sekarang tinggal cek waktu sholat dan muncul. Nah, itu mungkin termasuk khabar siqah. Itu termasuk kabar dari orang yang terpercaya. Karena yang buat waktu sholat adalah badan hisab dan ru'yah. Yang memang sudah memperhitungkan itu dengan ilmu falaknya. Kan gitu. Nah. Jadi itu bisa dengan hirfa au nahwi dzalika. Nah, ataupun yang lain lah. Nah, itu diantara bentuk ijtihad. Apalagi nanti di sebagian kitab itu kalau subuh misalnya dengan suara kokok ayam. Suara kokok ayam. Nah, yang sudah beradat dan berulang-ulang. Pas saja. Tiap jam 5 bekokok deh. Tengok lagi, jam 5 bekokok. Tengok lagi, jam 5. Selalu aja begitu. Wah, udah terlatih. Boleh nggak itu dijadiin alasan ijtihad? Boleh. Itu ayam dulu. Ayam sekarang pun telat tuh pokoknya. Ketularan sama orang. Kadang belum subuh udah bekokok, kadang sampai jam 8 baru bekokok, nggak bisa dipegangin lagi. Tak tentu arah ayam sekarang dah. Nah, jadi maka itu urutannya, caranya. Jadi berijtihad lah kalau seandainya nggak dapat. Jelas ya? Itu tadi cara-cara ijtihad. Kemudian di sini ada catatan penting juga yang akan saya bacakan di dalam kitab I'anah. Summa innahu, kemudian sesungguhnya idza shalla fi suratil ijtihad.
Kalau seseorang sholat dengan ijtihad. Kalau seseorang sholat dengan ijtihad. Ini mau ijtihad waktu ataupun ijtihad kiblat. Karena biasanya ini yang biasa jadi sering diijtihadkan adalah waktu dan kiblat. Nah. Bizanni dukhulil waktu dengan menduga masuk waktu. Nah, ini ada pembagiannya. Ada orang sholat dengan ijtihad. Ini kalau menurut ijtihad udah masuk waktu nih, dia sholat. Maka kasusnya nanti cabangnya ada 4. Nah, kurang lebih. Yang pertama, fa in tabayyana lahu mutabiqatuhu lil waqi fadzaka. Yang pertama, ternyata setelah dicek hasil ijtihadnya sesuai dengan kenyataan, memang sudah masuk waktu. Maka hukumnya apa? Sah salatnya. Satu. Nah, ini dulu kalau saya kalau ngajar di pondok ini saya cabang-cabangin nih biasanya biar jelas. Nah, yang kedua, au annaha waqa'at ba'dal waqti, atau ijtihadnya itu ternyata berbeda dengan waktu. Apa ternyata? Sudah lewat waktu, udah masuk waktu zuhur belum ya? Kurasa udah. Dia sholat, apanya yang zuhur? Udah asar pun itu misalnya. Lewat waktu. Kalau ijtihadnya jatuhnya sudah lewat waktu, maka hukumnya bagaimana? Shahat qada'an, maka tetap sah tapi statusnya qada. Jelas itu kasus yang kedua. Kalau yang pertama pas dalam waktu, yang kedua lewat waktu ijtihadnya. Itu sah juga, jadi qada. Yang ketiga, aulam yatabayyan lahu syai'un madat ala sihhati zahiran. Yang ketiga, enggak dicek-ceknya. Tak ada kenyataan, entah udah masuk, entah belum. Tak nyata bagi dia kenyataannya. Paham maksudnya? Habis salat udah masuk zuhur belum ya? Kurasa udah lah nih ijtihad begini. Udah nih masuk salat. Habis dia salat itu tak nampak terus kenyataannya. Enggak ada orang datang bawa jam, enggak ada segala macam. Pokoknya terus tak tahu dia kenyataannya. Maka sah memandang zahirnya. Dia sudah ijtihad. Paham yang ketiga ya? Yang pertama, kenyataannya tahu dia, memang di waktu. Yang kedua, kenyataannya tahu dia, udah lewat waktu. Yang ketiga, tak tahu dia kenyataannya gimana. Ini juga sah. Nah, yang keempat, fa in tayaqqana wuqu'al salatihi qabla al-waqti waqa'at lahu naflan mutlaqan li udri. Yang keempat, ternyata hasil ijtihadnya nampak bagi dia kenyataannya belum masuk waktu, maka sah salatnya sebagai salat sunnah mutlak, bukan sebagai salat yang dia niatkan. Misal tadi zuhur, datang kawan, jam berapa nih? 11:30 lah, belum masuk waktu rupanya. Sah nggak zuhurnya? Sah nggak zuhurnya? Zuhurnya tidak. Nah, sah. Zuhurnya tidak sah, tapi sah sebagai salat sunnah mutlak. Dapat pahala nggak berarti? Dapat, tapi pahala salat sunnah mutlak. Wajib zuhur lagi nggak? Wajib, karena tidak sah zuhurnya. Paham ya? Itu 4 hasil kalau seandainya orang berijtihad. Nah, yang kedua dari kodo Ustaz namanya kodo. Apalah di kodo, tapi memang kenyataannya itu kodo. Nah, maka begitulah nanti kalau di sebagian kitab ini pembahasannya dijelasin agak panjang. Ada orang di penjara di bawah tanah, di negeri orang kafir, matahari tak nampak, jam tak tahu. Siang atau malam aja dia nggak tahu. Siang atau malam tak tahu dia. Ada tahan-tahan gitu di bawah tanah. Dia nggak tahu ini entah siang entah malam, nggak tahu dia. Orang nggak nampak matahari. Tapi dia orang Islam. Belah ke sholat subuh lah, kurasa subuh lah ini. Tengoknya tentara tuh makan orang nih, segar muka orang, kayaknya baru pagi nih. Pikir dia begitu. Kayaknya baru bangun lah. Subuh lah ini dah. Nah, sholat dia subuh. Habis itu diduga-duganya zuhur lah. Begitulah terus. Ternyata nyatalah baginya sholatnya itu semua jatuhnya lewat waktu. Semua itu jatuhnya sholatnya lewat waktu. Gimana hukum sholatnya? Sah semua, orang lewat waktu semua. Menjadi qada. Kalau seandainya sholatnya itu ternyata sebelum masuk waktu, maka bagaimana hukum sholatnya?
Hari pertama tidak sah, hari kedua sampai terakhir itu sah semua sebagai qadhaan. Hari kedua qadha hari pertama, hari ketiga qadha hari kedua, seterusnya begitu. Paham maksudnya? Jelas kan maksudnya? Nah, jadi yang wajib dia qadha berapa hari? 1 hari saja. Nah, begitulah. Karena tadi kalau luar waktu sah sebagai qadhaan. Nah, ini ngasah-ngasah otak. Tapi mungkin terjadi ini mungkin. Dan memang fikih ini bagi yang udah ngerasa enaknya ya di situ enaknya. Cabangan-cabangan dan segala macam. Kiblat pun begitu ya. Kiblat pun begitu, ijtihad kiblat. Sampai puncak gunung tak bawa kompas, matahari tak nampak. Mana nyarah kiblat nih? Ah udahlah salat aja kurasa ke sini gitu. Putarnya aja botol gitu. Itu ijtihad bukan tuh? Bukan lah, itu nasib-nasiban. Putar. Ah sana udah salat. Datang kawan bawa kompas. Pas pula sama arah botol tuh. Sah nggak salatnya? Tidak sah. Kenapa nggak pakai ijtihad? Jadi harus berijtihad. Kayak gini, tengoknya pohon. Saya nggak tahu pohon karet tuh mereknya ke arah mana, timur atau barat? Kan selalu mereng biasanya. Nah, mungkin itulah dia gitu. Nah, itu tadilah. Ada ilmu-ilmu seperti itulah. Walaupun belum pasti tengoknya. Ini pohon mereng ke sana, biasa pohonnya mereng ke matahari terbenam, misal aja lah gitu. Oh, berarti sana lah kibatnya. Karena barat. Salat dia. Ya sama kayak tadi. Kalau abis itu tak tahu terus, sah nggak berarti? Sah. Kalau seandainya ternyata tidak pas, ya wajib ulang. Kalau ternyata pas, aman. Nah tadi. Seandainya ada 2 orang atau 3 orang di atas puncak gunung tadi, tak bawa kompas, mana kiblat nih? Aku tak tahu, bingung. Ya udahlah ijtihad lah kita. Yang satu nengok pohon, sana kiblat nih. Yang satu nengok arah angin, jam segini biasa angin nembusnya dari timur ke barat. Oh sana berarti kiblat nih. Nah, yang satu lagi nengok burung misalnya. Burung nih biasanya, misal aja lah ini. Sana kayak kiblat. Beda-beda tiga-tiga. Boleh berjamaah nggak? Nggak boleh. Tak boleh berjamaah. Kenapa? Beda semua ijtihadnya. Nah, dia udah kok imam. Tapi kok ngadep sana? Nggak apa-apa lah kita beda arah kiblat tapi berjamaah. Mana bisa? Kenapa? Karena syarat berjamaah harus merasa imamnya itu sah menurut i'tiqad makmum. Ini kan yang menghadap sana berarti nganggap yang sana nggak sah. Kan gitu. Nah, jadi saat itu nggak boleh mereka berjamaah. Seandainya tak tahu kabar, walaupun pasti ada yang tak sah, itu kan gitu. Kalau tak tahu kabar terus sah semua tuh tiga-tiganya. Nah, tapi kalau seandainya nih, udah bertahun-tahun datang lagi ke tempat yang sama, Allah, mati. Baterai atau apa nih? Allah. Oh itu lepas mati semua bisa. Allah. Kalau seandainya udah bertahun-tahun datang ke tempat yang sama, kemudian dalam keadaan pakai kompas. Nah, ditengok. Ah kan tahun lalu kita daki gunung nih. Aku sholat ke sana dan kiblat memang ke sana. Gimana yang 2? Wajib pulang nggak? Wajib. Walaupun sudah bertahun-tahun. Tetap wajib tuh. Kenapa? Karena tetap kaidahnya berlaku la ibrata fi dhanni al-bayyinu khata'uhu. Tidak dianggap zon kalau nyata salahnya. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun, datang seorang tamu ke rumah seseorang, tak nanya pula, main ijtihad saja. Padahal tadi kalau ada khobar zon, ada khobar sikoh kan wajib nanya. Tapi ini memang orangnya tak ada. Misalnya, dia sholat situ. 2 tahun, 10 tahun kemudian sholat di tempat yang sama, ternyata nyata salah kiblatnya, wajiblah diulang sholat. Nah, itu tadi. Itu tadi. Kalau seandainya kejadian seperti itu. Nah, jelaslah ini masalah tentang waktu-waktu. Sekarang kita bahas waktu-waktu sholat. Fa waktu zuhrin, maka waktu sholat zuhur. Kalau waktu sholat ini semuanya pakai matahari. Mau sholat siang, mau sholat malam, masuk dan berakhirnya
itu semuanya pakai matahari. Nggak ada yang nggak pakai matahari, semuanya pakai matahari. Mau masuk waktunya ataupun berakhir waktunya. Nah, ini kita bahas dari waktu zuhur. Fa waktu zuhrin min zawali syamsi. Maka waktu zuhur itu sejak gelincir matahari. Ini bahasa-bahasa orang kitab lah. Yang kalau ngaji kitab itu selalu diartikan dengan gelincirnya matahari. Nah, dijelasin, jangan gitu aja. Apalagi kalau ngajar-ngajar anak-anak yang belum punya dasar, ngajar orang yang baru belajar. Jangan dengan bahasa itu aja. Jadi kalau matahari itu sudah tergelincir, masuklah waktu zuhur. Bingung dia. Pula matahari kepleset. Tak paham dia. Kiamat lah. Jadi dijelaskan apa maksud dari matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu artinya sudah bergerak dari tengah langit. Nah, fima zaharolana. Itu bahasa kitab. Pada apa yang nampak di mata kita. Bukan pada ilmu Allah. Karena begini. Setiap detik. Itu kan bumi muter ya. 1 detik pun ada nggak putaran bumi itu? Setengah detik pun ada nggak putaran bumi itu? Berarti kan matahari ada titik tengahnya. Begitu dia sampai titik tengah. Setengah detik kemudian kan nggak di tengah berarti. Walaupun hanya sepersekian mili lah mungkin. Tapi nampak nggak di mata kita tuh? Nggak. Maka itu belum masuk waktu. Nah itu tadi. Jadi kapan dianggap matahari sudah tidak berada di tengah? Ketika mata kita sudah melihat bayangan tidak lagi lurus dengan bendanya. Kan gitu. Walaupun sebenarnya tiap detik itu pasti ada pergeseran dari bumi. Kan dia mutar terus loh. Bukan ada rehatnya bumi itu berputar kan gitu. Jadi maka ketika dia 1 detik udah ada putar. Cuma nggak nampak di mata kita. Maka ukuran gelincir matahari itu fima zaharolana. Pada yang nampak di mata kita. Sebagian kitab disebut gitu. Jadi itu maksud gelincir matahari. Nengoknya itu bukan nengok mataharinya. Nengok mataharinya lebih payah lagi. Kita tengok matahari. Oh ini pas tengah nih. Oh kapan kita nampak gelincirnya? Nggak nampak. Maka tegakkanlah satu benda. Ketika matahari tepat di tengah, bayangannya tak ada. Begitu matahari gelincir sedikit aja, bergerak sedikit aja ke barat, pasti akan muncul bayangan ke arah timur. Nampak nongol sedikit aja bayangannya, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, ini adalah cara menentukan yang mencakup seluruh tempat. Kalau pakai jam, itu lokal berlakunya. Tapi kalau pakai yang seperti ini, dimanapun begini cara menentukannya. Paham maksudnya ya? Nah, ini yang berlaku global. Mau di Amerika ya begitu, mau di Jepang ya begitu. Tapi kalau kita di sini kapan masuk zuhur? Itu 12:30 kurang 5. Ya ini di sini. Nah, di Malaysia nanti beda. Nah, di Malaysia maghribnya aja itu hampir 7:30. Isya'nya jam 8:30, jam 9. Tadi. Jadi nggak berlaku secara global, ini berlaku secara lokal saja. Tapi kalau kita dengan yang ini berlakunya secara global. Nabi itu lil alamin. Untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab aja, makanya sistemnya begitu. Nah, dan saya juga nggak tahu jam itu sejak kapan ditemukan. Zaman Nabi kan nggak ada jam. Nah, jadi itu maksud daripada gelincir matahari tadi. Sampai kapan adanya? Ila masiri zilli kulli syai'in misluhu. Nah, sampai mislahu, sampai menjadilah bayangan segala sesuatu itu mislahu, seperti bendanya. Waktu zuhur akan terus ada ketika matahari gelincir sampai panjang bayangan sama dengan panjang benda. Karena gini, makin ke barat makin panjang nih bayangan. Makin ke barat makin panjang. Ketika panjang bayangan sudah sama dengan panjang benda, maka habislah waktu zuhur. Kan enak tuh nentuinnya. Nah, cuma masalah kalau mendung aja memang. Ijtihad lagi kita. Nah, ghaira zilli istiwain, selain bayang-bayang rembang.
bayang-bayang rembang. Istiwa itu apa? Istiwa itu artinya tepat di tengah. Zawal ketika sudah tidak istiwa. Paham ya? Jadi zawal itu lawannya istiwa. Istiwa itu ketika matahari tepat di tengah. Ikutin ya, ini memang agak payah bagi yang mau ngajarkan ini, atau memang bagi yang betul mau paham apa maksudnya, ini diikutin. Matahari terbit dari barat, matahari terbit dari timur mau ke barat nih, terus sampai tepat di tengah, itu namanya istiwa. Kalau memang matahari itu betul-betul pas di tengah, maka benda tidak nampak bayangannya, kan gitu. Begitu matahari bergerak ke arah barat, muncullah bayangannya, masuklah zuhur. Cuma masalahnya tidak selamanya matahari tepat di tengah langit. Bisa jadi agak condong ke selatan, bisa agak condong ke utara. Paham bahasa saya ini? Bisa jadi agak condong ke selatan, condong ke utara. Jadi tadi kalau seandainya matahari tepat di tengah, benda panjangnya 1 meter, kemudian bayangannya pun 1 meter, habislah waktu zuhur. Tapi ketika bayangan matahari tidak tepat di tengah, maksudnya tidak pas lurus, ini terbit, tapi agak ke selatan nih, terus pas dia di tengah, tapi karena dia agak ke selatan, ada nggak bayangan benda nih? Ada, bayangannya agak ke utara kan gitu. Nah, diukur yang agak ke utara ini sekitar 5 cm. Berarti nanti habis waktunya bukan 1 meter, tapi 1 meter 5 cm. Yang 5 cm ini diikut sertakan, dihitung. Gitu, paham? Oh, ini udah habis nih waktunya. Kenapa? Panjang benda 1 meter, panjang bayangan 1 meter. Tadi waktu istiwa ada bayangan nggak? Ada misalnya. Berapa? 5 cm. Ya berarti belum habis. Nunggu semeter 5 cm lah baru habis. Ikutkan bayang istiwa. Apa bayang istiwa? Bayangan yang muncul ketika matahari di tengah. Tapi karena dia agak ke utara ke selatan jadi berbayangan. Bisa difahami itu. Itulah maksud daripada zilul istiwa, bayang-bayang rembang. Harus diikutkan untuk mengukur habisnya waktu zuhur. Nah, ini kalau kita madrasah ibtidaiyah dulu disampaikan, cuma nggak dijelasin nama gurunya. Apa itu zilul istiwa? Kenapa? Kadang dijelasin pun nggak paham. Namanya si anak-anak. Yang kedua, anak-anak tuh taunya main aja. Saya pernah jadi guru madrasah. Mau jelasin gini udah nggak semangat saya. Nah, kenapa? Recok luar biasa. Adalah. Ya udah, yang penting kau tahu masuk waktu zuhur kapan. Nah, masuk apa gelincir matahari. Gelincir pun dia nggak paham. Udahlah, yang penting lisannya aja dulu dia tahu pas sudah. Nah, tapi ini karena kita yang ngaji sudah orang-orang yang siap untuk berpikir, maka itu tadi dijelasin sampai sebegitunya. Nah, in wujida, kalau ada bayang-bayang rembang tadi. Nah, kalau nggak ada ya udah ukur aja bayangan sama bendanya. Tapi kalau ada diikut sertakanlah bayangannya. Ibu-ibu paham Bu, tergambar Bu yang saya sampaikan tadi. Wasummiyat bidalika, dan dinamakan dengan yang demikian itu. Maksudnya apa? Dinamakan salat zuhur itu zuhur li'annaha, karena salat zuhur awalu salatin zaharat, adalah yang pertama kali di antara salat-salat yang pertama kali muncul. Zuhur itu artinya muncul. Salat apa yang pertama kali dikerjakan oleh baginda Nabi? Salat zuhur. Padahal Nabi sampai ke Mekah kembali setelah Isra wal Mi'raj itu sebelum subuh. Kan Nabi tengah malam. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu kalau dalam kitab Nurul Zalam itu hanya 1, 2, atau 3 jam saja. Balik belum masuk waktu subuh tuh. Tapi Nabi nggak salat subuh. Kenapa? Belum diajarin. Masih dikasih tahu aja. Masih dikasih tahu. Ada salat 5 waktu sehari semalam. Waktunya kapan, jumlah rakaatnya berapa, yang dibaca apa, itu belum dikasih tahu. Maka kata ulama, ini menunjukkan tawakkuful amal alal ilm, bergantungnya amal kepada ilmu. Orang nggak akan bisa beramal kalau nggak punya ilmu. Baginda Nabi aja nggak sholat subuh. Nah, jadi makanya kalau ngitung sebenarnya dari zuhur dulu urutannya ya, kalau mau ngitung sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Nah, begitu. Jadi maka zuhur adalah salat yang pertama kali dikerjakan di antara salat-salat 5 waktu. Itu zuhur. Nah, datanglah malaikat Jibril di waktu zuhur. 2 hari malaikat Jibril datang. Hari pertama, itu malaikat Jibril ngerjakan 5 waktu tadi di awal waktu. Hari kedua, malaikat Jibril datangnya di akhir waktu. Kemudian kata malaikat Jibril, yang semalam awal waktu, ini akhir waktunya. Oh, begitu efektif betul ngajarin. Udah gitu aja. Nah, 2 hari malaikat Jibril datang. Yang semalam hari pertama, itu awal waktunya, wahai Muhammad. Ini hari kedua, ini akhir waktunya. Simpul kan? Nah, jadi begitu cara malaikat Jibril untuk ngajari baginda Nabi. Nah, jadi ini menjadi awal waktu sholat kita udah paham zuhur. Tapi nanti ini agak ringkas nih. Nanti kalau dibaca di kitab-kitab yang agak lebih tebal, itu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz ma'al karohah, ada waktu tahrim, ada waktu udur. Ada banyak betul nanti waktunya. Tapi mau dijelasin atau mau ikut kitab ini, kita ikut kitab ini dulu lah. Nah, pokoknya awal waktunya tadi itu gitu. Nah, kapan seseorang dianggap salat di awal waktu? Kapan seseorang dianggap mengerjakan waktu fadilah? Saya sebutkan waktu fadilah sajalah. Karena ini yang agak penting. Kenapa? Karena pahalanya besar. Seukuran masuk waktu, dia bersuci, berwudu, kemudian dia tutup aurat. Nah, kemudian pun kalau seandainya makan, dia makan luqaimat, hanya sesuap 2 suap, atau minum seteguk 2 teguk, kemudian dia sholat. Dapatlah fadilah awal waktu. Paham Bu ya? Kadang ibu-ibu mau sholat di awal waktu. Nah, begitu dengar azan, langsung kamar mandi, wudhu bersih-bersih. Kalau mau makan boleh sesuap 2 suap. Mau minum sesuap 2 suap, bukan sepiring 2 piring nih. Kalau itu udah lewat waktu fadilah nanti. Sesuap 2 suap luqaimat, 3 suap boleh lah, karena jamak ya luqaimat. Nah, kemudian minum, nah kemudian gelar sejadah, kemudian sholat. Dapatlah, masuklah kepada orang yang sholat di awal waktu. Kapan waktu sholat boleh ditakhirkan? Kalau niatan nunggu jamaah. Kalau laki-laki ke masjid, ada sholat qobliyah, tadi masuk juga sholat qobliyah, kemudian tengok jamaah belum rame, agak ditangguhkan, supaya nunggu jamaah rame. Begitu jamaah agak rame, baru sholat. Apakah dapat fadilah awal waktu? Tetap dapat. Kenapa? Karena itu diantara yang dibolehkan untuk ditunda. Menunggu jamaah. Nah, itu tadi insya Allah. Udah 1 jam Mbak Isa. Insya Allah akan datang kita masuk ke waktu